Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Anastasia Fauzia dengan NIM akhir 137 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang biaya lingkungan dalam produksi berkelanjutan. Sebelumnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, Bapak Dr. Sultansyah, SE, AK, MMAK, CE, dan teman-teman yang membantu pembuatan video ini. Apa sih biaya lingkungan dalam produksi berkelanjutan itu? Biaya lingkungan dalam produksi berkelanjutan merupakan konsep penting yang menggeser paradigma tradisional bisnis. Kini, perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Investasi dalam teknologi ramah lingkungan, penanganan limbah, dan mengurangi emisi menjadi bagian integral dan strategis bisnis modern. Tekanan global terhadap isu lingkungan seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem telah mendorong pemerintah untuk membuat regulasi ketat. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi tantangan dan menyeimbangkan tuntutan ekonomi dalam kewajiban lingkungan. Investasi dalam praktik berkelanjutan membutuhkan modal besar dan dapat mempengaruhi profitabilitas jangka pendek. Namun, keuntungan jangka panjang dari pendekatan ini sangat signifikan. Perusahaan yang berkomitmen dalam produksi berkelanjutan mendapat citra positif, loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, dan kemudahan akses pendanaan. Teknologi, informasi, dan konsep ekonomi sirkular semakin membantu perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen lingkungan. Di Indonesia, isu ini memiliki relevansi khusus. Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadap tantangan unik dan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah mendorong praktik berkelanjutan, namun implementasi masih memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif. Konseptualisasi biaya lingkungan. Konseptualisasi biaya lingkungan di Indonesia semakin berkembang dengan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Perusahaan mulai menyadari bahwa dampak bisnis terhadap lingkungan tidak bisa diabaikan dan harus diinternalisasi sebagai bagian internal dan struktur biaya perusahaan. Biaya lingkungan mencakup beberapa pengeluaran untuk pengelolaan dampak negatif aktivitas bisnis, termasuk biaya pencegahan, mitigasi, pemulihan, dan kegagalan lingkungan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam operasional mereka. Meskipun demikian, tantangan masih cukup besar, terutama bagi usaha kecil menengah (UKM) yang masih menganggap biaya lingkungan sebagai beban tambahan. Sebaliknya, perusahaan besar mulai melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan reputasi. Pemerintah turut berperan dalam menyediakan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Teknologi modern seperti Internet of Things dan blockchain membantu perusahaan memonitoring dan melaporkan dampak lingkungan secara transparansi. Kedepannya, pengolahan biaya lingkungan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengembangkan sumber daya manusia dan menciptakan sistem produksi berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Klarifikasi biaya lingkungan dalam proses produksi.
Klarifikasi biaya lingkungan merupakan komponen kritis dalam akuntansi manajemen yang memungkinkan perusahaan mengenal, mengukur, dan mengalokasi biaya terkait dampak lingkungan dan aktivitas produksinya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi dampak negatif, dan mematuhi regulasi lingkungan. Biaya lingkungan terdiri dari 4 kategori utama. 1. Biaya pencegahan atau bisa disebut investasi teknologi ramah lingkungan. 2. Biaya deteksi atau pemantauan dan pengukuran dampak. 3. Biaya kegagalan internal atau pengolahan limbah. Yang terakhir, biaya kegagalan eksternal atau kompensasi dan denda lingkungan. Dengan memahami struktur ini, perusahaan dapat menemukan peluang untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya operasional. Penerapannya membutuhkan pendekatan sistematik dan komitmen organisasi, termasuk pengembangan sistem akuntansi khusus. Integralisasi pertimbangan lingkungan dapat perencanaan yang sangat strategis serta peningkatan kesadaran karyawan. Meskipun menghadapi tantangan dalam pengukuran manfaat jangka panjangnya sangat signifikan. Dalam konteks Indonesia, kesadaran akan klarifikasi biaya lingkungan terus meningkat. Didorong dari regulasi pemerintah dan tuntutan pasar global yang semakin memprioritaskan keberlanjutan. Perusahaan, terutama di sektor manufaktur, pertambangan, dan energi, mulai mengintegralisasikan pertimbangan lingkungan ke dalam strategis bisnis mereka. Strategi internalisasi biaya lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan dalam proses produksi merupakan pendekatan strategi yang semakin penting dalam manajemen bisnis modern. Konsep ini mencakup upaya perusahaan untuk mengintegralisasi biaya-biaya terkait dampak lingkungan ke dalam struktur biaya operasional mereka. Mengubah cara pandang tradisional yang memisahkan pertimbangan lingkungan dan perhitungan ekonomi. Pada dasarnya, internalisasi biaya lingkungan bertujuan menghitung dan memasukkan seluruh biaya eksternal yang sebelumnya diabaikan dalam proses produksi. Hal ini termasuk dampak negatif terhadap lingkungan yang selama ini ditanggung oleh masyarakat atau ekosistem seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, dan dampak kesehatan. Proses internalisasi melibatkan beberapa tahap kritis. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi seluruh dampak lingkungan dari aktivitas produksinya. Kemudian, mereka menghitung biaya aktual dan dampak tersebut termasuk biaya pencegahan, mitigasi, dan potensi kerusakan jangka panjang. Selanjutnya, biaya-biaya ini diintegrasikan ke dalam struktur biaya produksi, mempengaruhi keputusan dan strategi perusahaan. Konteks global semakin mendukung pendekatan ini. Regulasi lingkungan yang semakin ketat, tekanan dan konsumen, dan kesadaran lingkungan yang meningkat mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam mengolah dampak lingkungannya. Investor pun semakin memperhatikan kinerja lingkungan sebagai salah satu indikator keberlanjutan bisnis. Di Indonesia, internalisasi biaya lingkungan masih dalam tahap pengembangan. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pendekatan ini harus meningkat, didorong oleh regulasi pemerintah dan tuntutan pasar global. Perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur, pertambangan, dan energi mulai mengadopsi praktik sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya, tantangan penerapan biaya lingkungan. Implementasi biaya lingkungan dalam produksi berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan investasi yang besar untuk teknologi ramah lingkungan yang dapat membebani perusahaan terutama bagi UKM. Selain itu, pelaporan biaya lingkungan menyulitkan perusahaan dalam membandingkan kinerja dengan pesaingnya. Faktor ini sering menghambat dalam adopsi praktik berkelanjutan. Pelaporan dan pengungkapan biaya lingkungan. Pelaporan dan pengungkapan biaya lingkungan merupakan praktik strategis yang mencerminkan transformasi kesadaran korporat terhadap tanggung jawab lingkungan di Indonesia.
Praktek ini melibatkan dokumentasi sistematik dan transparan mengenai investasi sumber daya finansial dan inisiatif pengelolaan lingkungan. Spektrum biaya lingkungan yang dilaporkan mencakup beberapa pengeluaran termasuk investasi teknologi ramah lingkungan, mitigasi dampak ekologis, rehabilitas ekosistem, dan implementasi sistem manajemen lingkungan. Penelitian empiris menunjukkan adanya koleransi positif antara transparansi pengungkapan biaya lingkungan dengan peningkatan performa finansial perusahaan. Manfaat utama praktik ini meliput peningkatan transparansi operasional, dukungan pengambilan keputusan strategis, kepatuhan regulasi, penguatan reputasi korporat, serta financial evaluasi kinerja lingkungan. Meskipun bersifat volunteer disclosure, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang mendorong praktek ini. Tantangan implementasi menyangkut ketidakan standar universal, kesulitan mengkualifikasi biaya lingkungan, keterbatasan kapasitas internal perusahaan, dan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap citra perusahaan. Namun, penelitian kontemporer menunjukkan bahwa investasi akuntansi lingkungan berpotensi meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Media pelaporan terus berkembang dari pelaporan tahun sehingga laporan berkelanjutan. Dengan revolusi digital membuka kanal komunikasi baru yang lebih dinamis dan interaktif. Proyeksi masa depan menunjukkan akselerasi praktek ini didorong oleh kesadaran publik dan tekanan investor dan evaluasi regulasi semakin kompleks. Konsep ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah pendekatan baru dalam pengelolaan biaya lingkungan yang menekankan pada penggunaan kembali bahan dan minimalisasi limbah. Dalam konteks ini, perusahaan didorong untuk mendesain produk yang dapat didaur ulang dan memanfaat kembali bahan yang sudah digunakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, perusahaan tidak hanya dapat mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menghemat biaya bahan baku dan mengolah limbah dengan lebih efisien. Dan dari materi yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa konsep biaya lingkungan dalam produksi berkelanjutan di Indonesia mencerminkan kesadaran global yang semakin meningkat tentang pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelindungan lingkungan. Praktik ini melibatkan investasi mengurangi, mencegah, dan mengatasi dampak negatif aktivitas produksi terhadap lingkungan. Penerapannya menghadapi tantangan signifikan, terutama bagi usaha kecil menengah yang masih menganggap biaya lingkungan sebagai beban tambahan. Sebaliknya, perusahaan besar yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia telah mengintegrasikan pengolahan biaya lingkungan dalam strategi bisnis mereka, menyadari bahwa manfaat reputasional dan akses pasar yang lebih luas. Pemerintah Indonesia memainkan peran kunci sebagai regulasi insentif seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengharuskan perusahaan mempertimbangkan dampak lingkungan. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum masih menjadi kendala utamanya. Teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen lingkungan yang pendekatan ekonomi sirkular semakin membantu perusahaan mengolah biaya lingkungan serta secara lebih efektif. Konsep ini tidak hanya fokus pada pengurangan dampak negatif, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan desain produk yang berkelanjutan. Dan secara global, penerapan biaya lingkungan memberikan keunggulan kompetitif meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan regulasi dan mengurangi resiko hukum. Bagi Indonesia dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, hal ini merupakan peluang untuk menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat. Cukup sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jungle.